Nabi Adam dan Siti Hawa atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahi keturunan yang luar biasa banyaknya. Keistimewaan keturunan mereka adalah lahirnya anak kembar setiap kali Siti Hawa melahirkan. Hal ini terus berulang sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai 20 pasang anak, dengan total 40 orang anak yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan. Di antara keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa yang luar biasa banyaknya terdapat satu anak yang berbeda dari yang lain. Ia bernama Unuk, lahir tidak kembar seperti saudara-saudaranya. Anak perempuan ini merupakan kelahiran tunggal. Keunikannya tak berhenti di situ. Ia memiliki 2 kepala, satu di bahu kanan dan satu di bahu kiri. Jarinya pun 2 kali lipat daripada manusia normal, dengan 10 jari di setiap telapak tangannya. Keunikan fisik anak perempuan ini tidak hanya terletak pada 2 kepalanya dan jari-jarinya yang 2 kali lipat, tetapi juga kukunya yang panjang dan bengkok. Bentuknya yang tidak biasa ini tentu saja menimbulkan rasa takut bagi yang melihatnya. Meskipun demikian, Siti Hawa tetap merawat dan membesarkan anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Anak perempuan ini tumbuh menjadi dewasa di tengah peristiwa tragis pembunuhan Habil oleh Qabil. Qabil kemudian membawa pasangannya ke sebuah lembah untuk memulai hidup yang baru. Qabil dan pasangannya hidup dan berkembang biak di lembah tersebut. Keturunan mereka pun terus bertambah dan membentuk sebuah kabilah. Kabilah ini dikenal sebagai kabilah yang paling rusak di zaman itu, penuh dengan kezoliman, keburukan, dan anak perempuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang memiliki fisik unik itu pun akhirnya bergabung dengan kabilah Qabil. Mengikuti jejak mereka dalam kesesatan, di antara kabilah Qabil yang penuh dengan kezoliman, anak perempuan Nabi Adam dan Siti Hawa ini menjadi wanita pertama yang terjerumus dalam dosa zina. Ia dengan mudahnya menyeret banyak laki-laki ke dalam perbuatan tercela ini, tanpa rasa malu dan dosa. Kehamilannya yang tidak diketahui siapa ayahnya menjadi bukti nyata kerusakan moral yang telah menjangkiti kabilah Qabil. Pada suatu waktu, Unuk binti Adam melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran ini menjadi saksi bisu dosa zina pertama yang dilakukan oleh putri Nabi Adam tersebut. Kejadian ini menandai awal mula perzinahan yang mencemari kesucian dunia. Kekejian Unuk tak berhenti sampai di situ saja. Ketika Nabi Adam diusir dari surga dan diajari kalimat-kalimat oleh Allah untuk menjauhkan diri dari godaan syaitan dan iblis, Unuk kembali berbuat tercela. Hawa dikalungi kalimat-kalimat suci yang digoreskan dengan penuh harap. Kalimat-kalimat itu menjadi penjaga mengantarkannya pada jalan yang terang. Namun kedamaian itu tak tertahan lama. Ketika Hawa terlelap dalam mimpi, Unuk dengan tangan-tangan liciknya mencuri kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat suci yang seharusnya menjadi penuntun kini dipelajari Unuk dengan niat jahat. Ia ingin menjadi wanita pendosa, ingin menebar luka di hati manusia. Ilmu sihir menjadi senjata pilihannya, menghantarkannya pada jalan kegelapan. Bencana tak terelakkan ulah Unuk putri Adam, membawa kekacauan di muka bumi. Dan kegelapan menyelimuti dunia, merenggut kedamaian yang sebelumnya menyapa. Nabi Adam dengan hati yang pilu memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Doa syarat kepedihan memohon agar Unuk sang pembawa kerusakan untuk dihapuskan dari muka bumi. Hawa sang istri dengan berlinang air mata mengamini doa tersebut. Di suatu hari yang kelam, kehendak sang ilahi pun terlaksana. Sang Pencipta menciptakan seekor singa raksasa, lebih besar dari gajah dengan cakar dan gigi setajam belati. Singa ini ditakdirkan untuk menghentikan kekacauan yang ditimbulkan oleh Unuk. Dengan raungan menggelegar, singa itu menerkam Unuk. Tubuhnya yang rapuh tak mampu melawan kekuatan singa buas itu. Cakar dan gigitan singa mencabik-cabik tubuhnya Unuk, membunuhnya seketika.
Waktu terus berputar, mengantarkan anaknya Unuk menuju kedewasaan. Namun keanehan fisiknya tak terelakkan. Posturnya menjulang tinggi, jauh melampaui sang ibu dan kakeknya, Nabi Adam. Sebagai informasi, Nabi Adam memiliki tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. 1 hasta setara dengan setengah meter. Maka tinggi Nabi Adam mencapai 30 meter. Namun, Auj si anak Unuk jauh berbeda. Tubuhnya menjulang jauh lebih tinggi, melampaui batas normal manusia. Keanehan Auj tak hanya terletak pada tinggi badannya. Kulitnya berwarna merah menyala bagaikan api yang berkobar. Matanya yang besar memancarkan aura misterius, dan rambutnya yang hitam legam terurai panjang hingga menyentuh tanah. Keberadaan Auj menjadi perbincangan hangat di kalangan manusia. Ada yang menyebutnya sebagai monster jelmaan iblis atau bahkan kutukan dari Tuhan. Namun Nabi Adam tak pernah berprasangka buruk pada cucunya itu. Ia melihat Auj sebagai jiwa yang tersesat, membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Auj sang anak Unuk tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Tinggi badannya mencapai 20.000 hasta, menjulang tinggi bagaikan gunung yang menyapa langit. Bayangkan, ketinggiannya jauh melampaui batas manusia normal. Usianya pun tak kalah fantastis, mencapai 3.600 tahun. Ia hidup di berbagai zaman nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Musa. Keberadaannya bagaikan legenda, melampaui batas ruang dan waktu. Auj menjadi saksi bisu perjalanan sejarah manusia melewati berbagai peristiwa dan peradaban. Ketika rasa lapar melanda, Auj melangkah menuju laut di sana. Ia mencari ikan raksasa seukuran paus dengan tangan kosong. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mengangkat ikan itu ke langit, mendekatkannya pada panasnya matahari. Ikan itu pun matang dengan sempurna, siap dinikmati Auj. Ketika dahaga melanda, Auj tak mencari sumber air biasa. Ia mendongak ke langit mencari awan mendung yang penuh air. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia merobek awan itu dan meminum airnya langsung dari langit. Kejahatan Auj melampaui batas, jauh lebih kejam dibandingkan sang ibu, yaitu Unuk. Ketika Nabi Adam wafat, Auj masih terus hidup. Kehidupannya yang panjang mengantarkannya ke zaman Nabi Nuh. Pada masa itu, dunia dilanda banjir yang dahsyat yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Pada masa Nabi Nuh, dunia dilanda kegelapan moral. Manusia terjerumus dalam dosa dan kemusyrikan. Hanya segelintir orang yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Nuh dan pengikutnya. Sebagai bentuk kasih sayang kepada umat manusia, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera raksasa di atas gunung. Bahtera ini akan menjadi tempat berlindung bagi Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir besar yang akan melanda bumi. Bencana banjir pada masa Nabi Nuh tak terbayangkan dahsyatnya. Air bah menenggelamkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, merenggut nyawa seluruh umat manusia. Namun, Auj binti Unuk selamat. Banjir yang menenggelamkan dunia hanya setinggi dengkulnya saja, tak kuasa menjangkau tubuhnya yang luar biasa tinggi. Kehidupannya yang panjang dan penuh misteri terus berlanjut menjadi saksi bisu sejarah manusia. Auj melangkah ke era Nabi Musa. Di sana ia memimpin negeri Ariha dengan kebijaksanaan dan kekuatannya. Suatu hari peperangan tak terelakkan antara pasukannya dan para pengikut Nabi Musa. Di tengah ketegangan yang memuncak, Auj mengangkat sebuah batu besar siap dilemparkan ke medan pertempuran. Batu raksasa di tangan Auj siap meluncur, mengancam nyawa para prajurit. Kekuatannya tak tertandingi, siap meratakan semua yang dihadapannya. Namun, takdir berkata lain. Seekor burung raksasa utusan Allah menghantam leher Auj dengan keras. Batu yang dipegangnya pun terlepas. Terhindarlah pasukan dari tragedi mengerikan. Nabi Musa tak tinggal diam. Dengan tongkatnya yang berkah, beliau hentikan laju batu raksasa itu. Secepat kilat,
Tongkat tersebut menghunus tepat di mata kaki Auj. Raksasa perkasa itu pun roboh seketika tanpa ampun. Nabi Musa pun mengakhiri perlawanan Auj dengan sekali hentakan tongkatnya. Sang tiran pun menemui ajalnya. Kisah Auj binti Unuk memang mengundang rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang raksasa dengan kekuatan yang luar biasa hidup di antara manusia tanpa terdeteksi? Bagaimana pula kisahnya berujung pada kematiannya di tangan Nabi Musa? Banyak pertanyaan muncul, terlebih karena kisah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Para ulama pun sepakat bahwa kisah Auj binti Unuk tergolong fiksi. Meskipun mengandung nilai-nilai moral yang patut diteladani, ketidakjelasan asal-usul dan kemustahilan cerita kisah Auj binti Unuk tidak memiliki sumber yang jelas. Asal-usulnya pun tidak diketahui sehingga sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Detail ceritanya pun mengandung banyak unsur yang mustahil. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari cerita fiksi ini bisa diambil sisi baiknya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.